keindahan pagi dengan energi positif dan kecantikan alami. Jadikan harimu lebih percaya diri. Bersama sahabat yang selalu setia menemani. Find your lip mate with Zoya Cosmetics Lip Face Series. Zoya Cosmetics. Literally looking good. Aktif berkegiatan di luar itu super menyenangkan. Bebas lakukan segala keseruan yang kita mau. Tapi panas matahari, debu, dan polusi bikin kulit jadi kusam. Untungnya aku pakai Sarae Activity Based Treatment Series by Zoya Cosmetics dengan formula Sika Kompleks. Aku pakai Sarae Exploiting Toner 2 kali seminggu pada malam hari. Lalu Sarae Glowing Essence dan Serum setiap hari pada pagi dan malam. Formulanya halal dan cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif. Membuat kulit terhidrasi, cerah, dan glowing. Beraktivitas di luar makin menyenangkan tanpa takut masalah kulit. Bye kulit kusam. Ready, set, glow. Sarae by Zoya Cosmetics. Beauty for every journey. Oke, baik. Oke, teman-teman. Jadi acara kita kali ini disupport oleh Zoya Cosmetics. Oke, sekarang jadi kita lanjut aja mulai sesinya. Dan acara ini mohon maaf dimoderatori oleh Mbak Mirna. Oke, Mbak Mirna silakan waktu dan tempatnya. Thank you, Herlin. Hai teman-teman Eureka Woman Ladies, selamat datang. Terima kasih yang sudah join kembali di sesi kedua Eureka Woman webinar series di spesial edisi Hari Kartini. Nah, di sesi kedua ini kita akan bicara tentang mengasah skill dating yang karatan untuk kita-kita nih mungkin yang sekarang terpaksa harus dating lagi gitu ya. Apakah karena kita single lagi atau memang untuk menghangatkan hubungan dengan suami sesuai dengan tadi webinar yang pertama. Sudah bersama saya ada love coach dari Gombal Talk yaitu Cici Bernardus. Hai Ci, apa kabar? Halo. Kabar baik. Baik banget kabarnya. Suaranya agak ini ya, agak kecil. Okay. Kecil ya? Nah, sekarang oke. Baik banget, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran. Better. Ya. Okay. Ya, Mirna kabarku baik banget. Super baik. Thank you, Ci. Tapi tadi kan Mirna bilang, halo? Iya. Iya, gimana? Mirna kabarnya baik? Baik. Kabarnya Thank you. Mirna baik ya? Baik dong. Mirna nggak balik soalnya dari Bali gitu. Terlalu baik, makanya di Bali terus. Kayaknya sesuatu terjadi di Bali. Oke. Gimana nih Ci? Malam ini mau sharing-sharing tentang mengasah skill dating yang karatan. Ini kan sebenarnya nggak hanya berlaku untuk yang mungkin sekarang jadi single lagi atau bisa juga diimplementasikan untuk para istri kan, gitu yang mungkin pernikahannya udah cukup lama, terus kayaknya udah jadi biasa aja sama suami, tapi mungkin harus menghangatkan lagi nih dengan cara dating lagi nih gitu. Nah silakan Ci. Ya, aku sih mau sharing lucu-lucu aja ya, bukan lucu-lucu sih, kita santai-santai aja. Yang penting kita mesti mulai dari satu
keinginan bahwa kita sebagai perempuan ini karena lagi Hari Kartini ya, sebagai perempuan kita berhak memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Kita mesti pegang itu gitu loh ya. Jadi kebahagiaan kita itu is something that kita itu memang berhak mendapatkan itu gitu. Harus diperjuangin nggak? Menurut lo, Mir? Harus. Menurut aku pun harus diperjuangkan gitu. Jadi mungkin kita harus mengatakan bahwa kalau kita mau dating lagi gitu, itu harus dimulai tadi jangan dengan kata terpaksa gitu, tapi memang karena kita mau mengasah ilmu dating kita lagi gitu ya. Dan benar banget loh, itu juga berlaku untuk para istri yang barangkali karena aku tuh kalau misalnya suamiku tidak meninggal tahun lalu, tahun ini kita akan masuk ke kawin perak. Tapi beliau rupanya Tuhan lebih sayang sama beliau dan pergi lebih dulu. Jadi aku nggak sampai tuh ke perkawinan perak ya, Mir. Ya. Tapi selama 24 tahun bersama dia itu ada banyak sekali masa-masa dan kesempatan di mana memang rasanya mungkin kita ada di titik jenuh, ya wajar lah ya sekian tahun bersama, dan itu memang sesuatu yang perlu kita asah lagi gitu ya. Apalagi seiring dengan bertambahnya usia nih, aku tadi siang baru bercanda sama teman. Contohnya gini, dulu ketika kita remaja atau kita misalnya di usia 20-an, kalau kita mau merajuk, perempuan suka merajuk kan ya? Iya, banget. Ya kan? Nah, pada saat kita merajuk, kita manja-manja, kita ngambek-ngambek, kayaknya di usia itu lucu kita ngambek dan merajuk gitu ya. But once you're reaching like 35, 40 years old, even 50 lah, apalagi 50 like me gitu. Merajuk itu harus tahu takarannya sehingga masih tetap terlihat lucu dilihat oleh pasangan kita. Otherwise akan lihat, oh my god, ini bude-bude ngapain sih, masih ribet banget hidupnya gitu. Jadinya kan apa ya, effort yang udah mau kita bikin jadinya sia-sia gitu ya, percuma jadinya. Jangan sampai terlihat ini ya, jadi memuakan ya. Oh my god, lu siapa sih gitu. Jangan kita udah sibuk-sibuk mau manja, ternyata pasangan kita malah ngelihatnya kita sebagai bude-bude yang nyebelin gitu, or even worse sebagai oma-oma yang nyebelin, kan gawat gitu ya. Jadinya memang kita mesti tahu lah ya, bukan bilang kita pantasnya gimana, tapi harus punya takarannya pas. Karena again, Mirna dan aku adalah orang komunikasi. Again, yang terpenting dari upaya ini adalah gimana caranya message kita sampai gitu kan ya. Key message-nya nyampe nggak gitu. Kita punya KPI, key message yang mesti sampai. Itu yang paling penting gitu. Dan sebenarnya kenapa aku langsung agree menerima tawaran untuk bicara malam ini dari Mirna, selain memang kita berdua ada di Gombal Coach, tapi juga sepenuhnya karena selama setahun setelah menjadi single lagi gitu, ada perjalanan journey. Aku sedang nulis buku tentang itu, ada journey yang sangat menarik yang aku pengen banget sharing sama teman-teman di sini mengenai bagaimana caranya being 50 and dating. This is something interesting gitu. If you were 30 and dating itu kayaknya masih biasa. Memang waktunya lo harus, apalagi anak-anak orang-orang sekarang kan tidak menikah muda gitu ya. Itu ya udah taken for granted ya, emang lo waktunya dating gitu. 40 oke, mungkin ada ada effortnya sedikit gitu ya, karena dari 40 menuju 50 udah deket nih gitu ya. Tapi when you are 50 and one way or the other tiba-tiba memang harus dating lagi, be it itu single atau misalnya masih menjadi pasangan seseorang, memang harus ada skill-skill tertentu yang mesti kita asah lagi. Tapi sepanjang 1 tahun perjalanan itu aku alamin, satu hal yang aku temui adalah you have to start from loving yourself. Semuanya harus di start dari keinginan untuk lebih menyayangi diri sendiri. Oke, jadi mulainya dari self love juga ya? Dari balik lagi ke situ. Betul. Kalau dipikir gini, kalau kita nggak self love, kalau kita self love, maka kita ingin berangkat dari keinginan. Kitanya harus merasa comfortable dengan diri sendiri, dan itu challenge-nya besar sekali karena when you are 50 ada banyak sekali aset negara yang sudah
ya begitulah gitu ya. Nggak usah 50-40 aja udah berasa nih. 40 aja aset negaranya sudah mulai gimana gitu kan ya. Mulai deh pakai lipstiknya lebih merah, pakai bulu matanya lebih cetar, a lot of camouflage. We're doing a lot of camouflage when you are on your 40s menuju ke 50, apalagi 50 menuju ke 60 itu effortnya lebih banyak lagi. So kalau kita masih memakai patokan-patokan yang standar ketika kita berusia di 20-an dan 30-an, pasti kita akan frustrasi. Gitu. Kita dulu lucu pakai baju rok mini misalnya. Pakai rok mini ya, lucu. Nah, ya. Lucu pakai rok mini gitu ya, pahanya masih lurus gitu kan ya. Kemudian belum, kalau kena AC 2-3 jam masih nggak apa-apa gitu kan. Ketika udah 40 sekian menjelang 50 mulai deh tuh ya. Masuk angin deh, mulai minumannya wedang jahe lah apa. I experience all that gitu dari seorang yang selalu memakai rok mini, tangan buntung, punggungnya coak gitu. Sekarang aku masih pakai begitu, tapi aku masih harus menyiasati gitu. Kalau misalnya hari ini udah pakai rok mini ya besok aku pakai celana panjang gitu kan. Sebenarnya untuk menyelamatkan aset negara sendiri sih gitu. So basically, bercandanya basically you have to start from pemikiran, the thought of self-love. Oke. Dari self-love itu, yang sendiri, aduh kok, misalnya untuk yang single gitu ya, aduh kok kayaknya yang deketin aku kok orangnya aneh-aneh semua misalnya gitu, atau kok nggak ada yang datang ya, padahal aku masih cantik loh, aku tetap bergaul loh di depan gitu, tapi nggak ada yang datang gitu, atau persoalannya, yang gue taksir pasti taken, pasti udah punya suami atau udah punya istri gitu ya, udah punya istri gitu. Itu semua kalau nggak kita mulai dari self-love akan berantakan gitu. Contoh, naksir banget sama satu orang, tapi taken. Kita mau kejar itu nggak? Bodoh amat deh. Tadi di sesi 1 ada belajar dari pelakor ya. Iya, betul. Dari pelakor. Ya kan? Enggak dong, kita nggak mau dong. Kita nggak mau kan jadi pelakor gitu. Nah, jadi berpikirnya itu kemudian, masa kita mau jadi pelakor sih? Self-love dulu dong. Do you really want to see you on that scene? Serius lo mau begitu? Enggak kan? Oke. Nah, satu yang aku pelajarin, yang paling penting dari semua itu adalah ketika self-love ya intentionnya apa? Intentionnya kan kita ingin mencari relationship yang baik, ya kan? Apalagi if you came from a bad relationship, previous bad relationship, tentunya kan cita-citanya nggak mau deh mencari relationship yang akan bermasalah lagi gitu. Come on, kita kan capek ya, hidup cuma sekali, masa mau capek terus, mau pegel terus gitu. Jadi semua harus diawali dari self love. Dan ada banyak meditasi yang bisa dilakukan, banyak afirmasi yang bisa kita katakan kepada diri kita sendiri setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur, yang sebetulnya itu bisa merefine atau memperbaiki dari intensi kita gitu. Aku ngalamin. Ini ada slide-nya ya, Ci ya? Afirmasi mau dimainkan? Mungkin sebentar lagi. Oke. Setelah ini. Jadi aku mengalami sendiri, betul-betul mengalami sendiri. Ketika misalnya tidak ada intensi, kita tidak ada niat. Makanya dalam agama apapun kalau kita mau biasanya kita nggak ngomong agama ya, tapi kali ini kita bisa sampaikan. Dalam agama apapun kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus ada niatnya tuh. Niatnya buat apa gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa yang lebih netral, intensi kita apa gitu. Saya mau punya relationship yang apa? Itu harus ditulis, harus jelas, harus clear, firm, maunya apa. Sehingga energi yang akan ditarik dari luar, energi yang akan menghampiri kita, manusia-manusia yang akan menghampiri kita juga bukan yang gentayangan nggak jelas gitu. Berarti Ci, gitu. Jadi memang kalau tadi dirimu kan bilang akarnya tuh dari self love ya, menerima gitu. Jadi misalnya dulu kita size-nya waktu masih lajang extra small, terus sekarang jadi size-nya large, itu harus diterima ya dengan legowo gitu. Diterima dulu, kemudian abis itu intensinya apa nih? Oke, aku sekarang menerima bahwa size-ku sekarang XL, gitu ya. Fine, nggak apa-apa. Kemudian dilihat dulu apa? Well, aku sekarang size-nya XL, tapi ada masalah kesehatan nggak? Gitu, itu dilihat. Jadi kalaupun
berasa bahwa I need to lose some weight, not because of I want to lose some weight because I want to look slim, because I want to look pretty in front of him. Itu intensinya salah, gitu loh. Saya mau kurus, harus menghilangkan berat badan sekian, semata-mata hanya karena ingin dilihat cantik sama si pria itu. Kenapa? Karena pria itu punya alternatif lain yang anak umurnya 27 barangkali atau 30, ya udah sih kita mau bersaingnya bagaimana ya. Kalau kita melihat angle-nya seperti itu ya nggak akan selesai-selesai. Kita akan terus menjadi orang yang ngerasa, ya iyalah gue mana bisa bersaing sama si pelakor yang umurnya baru 22 tahun misalnya. Gitu. Semuanya masih kenceng. Aset negaranya semua masih fine-fine aja. Sementara kita angle sini bukan ya, mau motret angle sini bukan ya, mau sadar angle ya sekarang. Bener. My best side yang sebelah sini. Kalau gue foto dari sini, ntar gue kelihatan double chin, capek gitu kan. Nah, why don't we cari set intentionnya tuh yang bagus dulu gitu loh. Aku mau mengurangi berat badan karena aku ingin terlihat lebih sehat, lebih segar, ujung-ujungnya akan menjadi cantik. Dan kalau aku cantik, aku senang sama diriku sendiri. Bonusnya cowok-cowok baik datang, that's a bonus. Gitu. Kalau jadinya nantinya kita itu jadi hidup untuk orang lain gitu. We don't want that. We want to live for ourselves. Bahwa kemudian ada orang yang sayang sama kita dengan apa adanya. Sebenarnya bukan apa adanya, karena sebetulnya sudah ada effort yang kita lakukan gitu ya. Aku kayaknya punya waktunya berapa menit ya, nggak ngeh nih. Punya waktunya 30 menit. Jadi nanti kurang lebih 15 menit lagi. Oke. Gimana Mir, tadi mau nanya apa? Nah, Ci, tadi kan dirimu bilang kalaupun kita tadi ya balik lagi ke topik memulai mengasah skill dating yang karatan. Jadi kalau kita dating lagi, kalau kita tampil cantik itu bukan karena kita nanti minta justifikasi dari pasangan kita ataupun calon pasangan kita, tapi lebih ke tadi ya untuk memang kita feeling good gitu ya. Dan Cici tadi sempat bilang ada afirmasi-afirmasi yang bisa untuk memperkuat self love kita gitu. Nah, betul. Itu apa aja, Ci? Ada banyak sih yang selalu aku sering bilang itu adalah mantranya yang pagi hari itu adalah it's good to be you gitu. It's good to be you. Bagus sekali, senang sekali menjadi you. Who is you? You is the one who see in the mirror. Jadi pagi hari berkaca sambil bersihin muka, kayak sambil ngapain, sambil kita lihat sendiri muka kita gimana, and give yourself a compliment. It's good to be you. Ih, kamu cantik ya, kamu apa ya? Itu dimulai dari situ dulu. Karena sebetulnya kalau kita sudah merasa nyaman, if you feel good about yourself, PD-nya pasti keluar. Mau di sebelah kamu ada model secantik apapun, kalau kamu pede terhadap diri sendiri, itu kita kok yang akan jadi kejoranya, bukan orang lain. Gitu. Itu sih yang penting. Nah, afirmasi itu bisa dimulai dari hal-hal seperti itu, bisa kita katakan pada pagi hari. Ada orang bertanya lah, afirmasi itu nggak ada gunanya. Ya kalau dikatakan dengan tanpa intention, ya mungkin nggak ada gunanya. It's just words gitu. Tapi it's a very powerful booster ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita jarang ketemu orang gitu kan, terbatas segala macam. Jadi memang kita perlu memberikan afirmasi pada diri sendiri. Oke, ini mau ada di slide ada 2 afirmasi. Oke. Boleh? Ya, jadi di screen sudah mungkin dilihat. Aku cuma punya 3 slides di sini. Sebenarnya judulnya aja udah kelihatan. Love yourself first and then dating. Ini ada and then start dating ya. Masalah pakai baju cantik, baju seksi, makeup yang bagus, hair yang bagus, itu bisa menjadi pendamping. Yang penting kita sudah menyiapkan diri kita seperti ini. Nah, yang bisa dilakukan di pagi hari atau malam hari or anytime you feel comfortable, kita bisa melakukan afirmasi ini. Biasanya yang saya lakukan adalah mendengarkan musik, kita kasih musik yang nyaman begitu. Kemudian kita baca sendiri dan dengar sendiri. Kalau kita mengikuti guided meditation itu pernah ikut ya Mir, guided meditation tuh yang
cari di YouTube banyak. Sebenarnya ini afirmasi ini juga bisa ditemukan di YouTube. Tapi kalau kita mendengarkan guided meditation, maka proses yang terjadi hanya mendengar, gitu ya. Tapi kalau kita membacakan juga, kita membacakan sendiri, maka yang terjadi adalah kita mengucapkan, direkam sama otak, kemudian kita mendengarkan juga kata-kata kita sendiri. Jadi itu lebih convincing gitu. Kita bisa mengatakan seperti ini. I love myself and in turn attract love. Ini adalah bagian dari afirmasi bahwa kita mencintai diri kita sendiri, dan ketika kita saja cinta pada diri kita sendiri, maka akan ada cinta-cinta yang baik yang akan mendekati kita. Gitu. Yang kedua, fulfilling relationship come to me freely. Jadi relationship yang fulfilling, yang menyenangkan hati kita, yang memuaskan hati kita, come to me freely. Ini kata freely ini sangat powerful, karena artinya relationship yang akan kita terjalin di antara kita itu bebas dari keterikatan-keterikatan yang nggak jelas gitu. Powerful banget ya kata-katanya ya. I'm attracting my true soul connection. Jadi the soul and the soul connected truly. Ya. Kemudian yang berikutnya, I'm grateful for the connection with my soulmate. Kata yang mau saya garis bawahi di sini adalah grateful for the connection. Jadi self love itu juga mengajarkan kita untuk berterima kasih terhadap apapun yang kita punya. Terima kasih ya, aset negaraku yang kembar itu sekarang bentuknya sudah demikian gitu ya. Terima kasih ya. Perutku yang sudah melahirkan 4 anak ini sekarang udah kayak kue lapis karena banyak cellulite-nya, udah kayak apa. Terima kasih ya. Anyway, terima kasih kamu sudah menjadi rumah dari anak-anakku. Terima kasih sudah menghadirkan buah-buah hatiku. Thank you. Kita thankful, grateful terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, dan karena kita grateful dengan diri kita sendiri, maka the connection dengan soulmate-nya juga akan penuh rasa terima kasih, gratitude gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting berikutnya. Nanti kita bahas kenapa kata-kata ini muncul gitu. I release and forgive to open my heart. Banyak dari kita merasa ketika kita mau membuka hati kita terhadap orang lain, kita di-pressure oleh tekanan-tekanan masyarakat di sekitar kita. Saya ketika menjadi janda karena suami saya meninggal, itu banyak banget ya, biar kita pasti juga pernah mengalami bahwa banyak sekali social pressure yang terjadi gitu. Misalnya ketika saya kelihatan berbicara dengan siapa, ada orang yang merasa senang, aku senang, I see you talking to someone, kayaknya kamu happy gini-gini. Tapi ada juga orang yang melihat, kayaknya belum waktunya deh, kan belum juga 5 bulan, belum juga berapa gitu kan. Sehingga ketika mau membuka hati lagi kepada orang lain, itu semua suara berisik itu kedengeran gitu. Tapi yang paling bahaya sebenarnya adalah suara berisik yang keluar dari dalam hati kita sendiri. Ketika kita mulai menilai, suamiku baru meninggal 5 bulan ya, apa iya sih aku boleh suka sama orang lain? Nah itu yang paling bahaya tuh Mir, karena suara berisiknya datang dari diri sendiri. Sehingga it is not easy for us untuk open my heart secara secara penuh kerelaan gitu, dan memaklumi bahwa memang it is time untuk membuka hati kita gitu. Nah, ketika 1, 2, 3 tadi udah self love, relationship-nya datangnya freely, tidak ada tekanan sama sekali, true soul yang datang, grateful, kemudian release and forgive, maka afirmasi yang berikutnya adalah my soulmate will come to me at the right time. So this last sentence mengatakan bahwa don't rush into things. Jangan terburu-buru. Buat saya ini yang paling berat. Jangan terburu-buru gitu. Karena kadang-kadang kita udah pengen buru-buru punya pasangan lagi gitu ya, misalnya untuk yang single again gitu kan. Ya, gitu. Atau gitu kan, jadi maksain. Benar. Atau udah naksir banget. Udah buru-buru aja deh gitu. Don't rush things. My soulmate will come to me at the right time. Katakan hal ini berkali-kali. Kalau kita punya waktu, rekam kata-kata ini. Jadi kita mendengar kata-kata kita sendiri, rekam, kasih background musik yang
menenangkan begitu, it will be very powerful. Lakukan selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Actually it could be any number of days. Bisa 10 hari, bisa 15 hari, bisa berapa. Tapi ada satu penelitian yang mengatakan 21 hari melakukan sesuatu itu sudah menjadi habit gitu. Oke. Ya, sekarang kan kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin apa, bikin aja afirmasi-afirmasi semacam ini dan kita dengerin sendiri untuk kita, bisa juga mungkin berguna untuk orang lain. Ini kita bisa mulai, kenapa judulnya menjadi Affirmation to Attract My Soulmate? Karena sebetulnya pada saat kita mencintai diri kita sendiri, maka bawah sadar kita itu akan juga membimbing kita, memang ada latihan-latihan yang lain tentunya. Kita akan attract hanya orang yang menurut ourselves, menurut diri kita sendiri adalah yang pas untuk kita. Gitu. Oke, pantesan di kalimat pertamanya itu ya, I love myself, itu kan self love kan? Yes. And in turn attract love. Jadi karena kita love, kita akan menarik love yang lain gitu ya. Betul. Dan love yang lain itu adalah love yang cocok buat diri kita. Because we start from I love myself. Saya mencintai diri saya sendiri. Cintanya pasti pure, tidak ada tendensi apa-apa. Gak ngelihat tuh alis gue yang sebelah naik, yang sebelah turun gitu kan ya. Gak ngelihat dari yang size XS. Sekarang aku sering diledekin sama anak-anakku, dikasih gelar skinny legend. Mommy the skinny legend. I used to be very very skinny, gitu kan. Dari XS sekarang udah jadi M tuh jauh ya, lompatnya. Kadang-kadang kalau masih mending aku XS jadi L. Kadang-kadang aku pakai L juga sih, brand-brand tertentu. Mami the skinny legend. Oke, tapi kalau misalnya kita mencintai diri kita tanpa pamrih dengan sendirinya, nggak ada agenda, nggak ada apa, maka yang ketarik cinta-cinta ya, sayang-sayang yang akan tertarik ke kita juga adalah yang juga nggak berpamrih, seperti halnya kita menyayangi diri sendiri. Jadi kalimat ini kayaknya sepele, tapi sebenarnya powerful banget gitu. Oke. Yang kedua juga, come to me freely, tidak ada beban, tidak ada ikatan, tidak ada tekanan gitu. It has to come freely, nggak ada yang dipaksa gitu. Bukan Siti Nurbaya kawin paksa sama Datu Maringgi gitu ya. Iya, oke. Kita lihat ke ada afirmasi lainnya? Ada satu lagi kalau nggak salah, atau enggak ya? Ini ya. Ya. Nah, tadi itu adalah untuk attract soulmate gitu ya. Biasanya itu bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah punya satu sasaran bidik gitu ya. Kayaknya sih ini gitu. Nah, itu boleh tuh lakukan afirmasi yang tadi. Tapi kalau misalnya kita masih di dalam tahapan awal di mana aduh kayaknya nggak ada target ya. Punya kenalan juga enggak. Don't know where to look gitu. Atau misalnya untuk orang yang tadi itu bisa yang sebelumnya itu bisa dipakai untuk pada saat kita dengan pasangan ya, bisa gitu. Nah, kalau ini tuh kalau misalnya kita masih have no clue gitu, ini bisa dipakai nih, Mir. Semua orang boleh pakai ini gitu. I open to give and receive love. Keren ya ininya kata-katanya. I attract only loving and committed people. Ini penting banget dikatakan, karena kalau tidak yang datang ke dirimu itu adalah yang nggak karu-karuanan gitu loh. Ya nggak, yang salah ya. Yang salah, males kan kalau udah yang salah. Buang-buang energi aja. Benar. Buang energi aja. Nah, kalau kita udah mencari, kemudian menemukan dan mau make sure apakah itu the perfect one for us, pakainya yang slide sebelumnya. Tapi kalau masih belum sure, pakai ini aja. Love come easily to me. Gitu. I'm surrounded by an abundance of love. I attract, ini penting nih ya, ini penting banget. I attract healthy, loving, and respectful relationship. Ini yang perempuan kadang-kadang suka ngerasa, nggak apa-apa deh gue digituin sama dia, nggak apa-apa deh, it's okay untuk dia kan cowok, aku kan cewek gitu. Nah, ini yang seringkali akhirnya ujung-ujungnya ketika beneran menikah atau tidak menikah atau lebih dalam relationship baru dia bilang, kok dia gitu ya sama aku? Aku kan harusnya perempuan dihormati. Nah, dari awalnya sebenarnya kayak gimana? Love yang di-attract itu adalah yang healthy, loving, and respectful relationship. Ketika kita masih muda, di umur 20-an, ya ketika itu
istilahnya lugu-lugu nggak apa-apa deh gitu. But kalau kita sekarang kita punya second chance untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dari sebelumnya, maka lakukan itu dengan mindful gitu. Kalau dulu kan ya masih remaja ya Mir, terserah deh ya kan, lugu-lugu gimana gitu kan. Pokoknya naksir setengah mati. Dan aku ngelihat banyak loh sekarang anak-anak muda yang baru ketemu beberapa lama terus ya udah deh lovey-dovey terus menikah habis itu dan 2 years later nggak ada ceritanya gitu. Maksudnya nggak ada ceritanya? Cerai atau? Iya. Cerai, 3 tahun kemudian udah ada baby gitu ya. That's different topic sih, tapi maksudnya mungkin pada saat kita itu masih muda ya aku pun ngalamin lah ya istilahnya, enggak deh pokoknya aku harus sama dia gitu, ngelawan orang tua kadang-kadang gitu, padahal orang tua mungkin ngelihat kita udah punya perhitungan, oh this one will not work atau apa ya, kadang-kadang itu kejadian ya. But sekarang kalau memang kita ada di posisi seperti tadi Mirna bilang, harus dating lagi, kemampuan datingnya udah nggak tahu kemana gitu ya, mungkin kita perlu melakukan ini secara ketika kita mau dating tuh lakukan persiapan datingnya tuh secara mindful gitu. Betul-betul secara mindful. Dari awal intensinya sudah jelas, harus ditulis, harus diukir, harus ditata, harus dibuat prasasti barangkali gitu ya di dalam hati kita bahwa I attract healthy, loving, and respectful relationship. Nah, afirmasi seperti ini sebenarnya bisa kita tulis dan kita tambahin sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi kalau nggak mau repot ya bisa browsing aja sih, tinggal ditambahkan dari sini. Yang bisa membantu kita untuk memiliki afirmasi yang baik sehingga intensi kita menjadi lurus dan bukan lurus, tepat dan dilakukan secara mindful. Karena kalau nggak mindful lagi, bukan tidak mungkin kita udahlah siapa aja yang deket sama kita ambbil, kan nggak gitu juga kan. Nanti akan mengulangi cerita lama, belum tentu ada third chance loh. Kesempatan ketiga kan belum tentu ada gitu loh Mir. Iya. Iya maaf ya, masih ribet lagi gitu. Jadi penting ya kata-kata tadi healthy, I attract healthy. Jadi saya menginginkan hubungan percintaan yang sehat gitu. Itu harus digarisbawahi asal supaya nggak sembarangan orang yang datang ke kita ya. Loving, and ini ya kata yang terakhir menurut aku juga penting juga, respectful relationship is where we respect each other. Itu yang penting. Respect itu bukan berarti apa kata suami harus kita patuhin, nggak gitu juga. Suami juga mesti respect kata-kata kita juga gitu kan. It doesn't have nothing to do with gender. Namanya respect gitu. Tidak juga berarti aku termasuk orang yang dulu dibilang agak-agak sih. Menurut aku orang tua itu juga harus menghormati anak. It's not only anak menghormati orang tua. Gitu. Setiap orang itu perlu di-respect pendapatnya. Bahwa kemudian didengerin, oke, kalau misalnya memang ternyata si anak ini pendapatnya tidak benar atau gimana, ya tugasnya orang tua untuk meluruskan atau membantu dia untuk memahami itu. Gitu. But respecting someone's opinion itu juga penting. Ini supaya nanti kalau kita punya hubungan kesempatan kedua gitu ya untuk yang single lagi supaya terhindar dari hubungan yang toksik ya gitu ya Ci ya, kurang lebih. Ini kayaknya bisa jadi talk show berikutnya ya. Toxic relationship. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada yang masih memiliki pasangan, sebetulnya 2 slides affirmation ini bisa dipakai loh. Bahkan terhadap pasangan kita sendiri, ini mirip seperti doa ya. Kita boleh kok bilang I attract healthy, loving, and respectful relationship. Tambahin di belakangnya with my husband. You can even be more specific. I attract healthy, loving, and respectful relationship with my husband, Robin. Kalau dia masih hidup, gua akan tulis. Sebut namanya ya. Oke. Sebut namanya, gitu. Dan yang artinya itu sebenarnya it's kind of like wishes gitu ya, kayak keinginan kita yang aku selalu bilang kita sebar ke universe, ke semesta gitu. Semoga semesta mendengar, semoga mestakung gitu dan didengar. Kalau doa itu artinya kita sampaikan sehingga
dikabulkan, tetapi sebetulnya itu akan menciptakan untuk self-nya kita sendiri, itu akan menciptakan satu atmosfer atau satu environment di mana kita akan menghargai sendiri, diri kita sendiri juga akan menghargai healthy, loving, and respectful. Kitanya sendiri akan loving dan akan respectful. Dan energi yang akan tertarik juga akan menjadi seperti itu. Kalau di agama tuh kan dibilangnya gini, udah doain aja, suaminya didoain aja, dizikirin, di novena, diapain segala macam, terserah ya, didoain gitu. Tujuannya kan sebenarnya itu untuk building positive energy. Jadi boleh banget kita menambahkan nama orang di belakangnya. Oke, menarik. Jadi tidak hanya berlaku untuk yang tadi single again ya, tapi yang mungkin mau menghangatkan romansa di kehidupan pernikahannya itu juga bisa menggunakan afirmasi-afirmasi ini ya, tadi dengan menyebutkan nama pasangan kita gitu di akhir afirmasi, begitu ya Ci ya? Iya, boleh. Suami sendiri ya yang ditulis ya, jangan jangan suami orang ya. Jangan suami orang. Kenapa aku bilang gitu? Jangan, karena kalau di ucapan seperti itu dan kemudian energi yang ditimbulkan kita sungguh-sungguh dan sebagainya kayak gitu, nanti akhirnya kita jadi gangguin suami orang kan? We don't want that gitu. Nggak mau kan ada di posisi itu. Kita tadi udah dengar coach yang pertama gitu. Bahkan tuh menarik sekali ketika kita belajar dari pelakor sebenarnya gimana sih cara pikiran mereka bekerja gitu kan. Kita penasaran gitu. Iya. Karena gue pernah denger nih Mir, ada orang yang selalu bilang gini, kok dia begitu ya, jadi pelakor gini. Lalu suatu ketika dia berada di dalam posisi di mana dia menyukai suami orang gitu. Dan I ask her, aku tanya sama dia, gimana ceritanya lu dari orang yang selalu julid setengah mati gitu. Jadi kayak orang dibalikin ya. Dia pernah ngomongin orang kemudian dibalikin gitu. Hasil percakapannya menarik banget, tapi nanti kapan-kapan deh aku share itu. Kita bahas di seri selanjutnya. Oke. Berkegiatan di luar itu super menyenangkan. Bebas lakukan segala keseruan yang kita mau. Tapi panas matahari, debu, dan polusi bikin kulit jadi kusam. Untungnya aku pakai Sarae, Activity Based Treatment Series by Zoya Cosmetics. Dengan formula Sika Kompleks, aku pakai Sarae Exploiting Toner 2 kali seminggu pada malam hari. Lalu, Sarae Glowing Essence dan Serum setiap hari pada pagi dan malam. Formulanya halal dan cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif. Membuat kulit terhidrasi, cerah, dan glowing. Aktivitas di luar makin menyenangkan tanpa takut masalah kulit. Bye kulit kusam. Ready, set, glow. Sarae by Zoya Cosmetics. Beauty for every journey. Oke, terima kasih Eureka Woman Lady sudah hadir. Jangan lupa kita masih ada sesi terakhir, sesi ketiga bersama Dr. Yofiona mengenai mencapai impian di usia paruh baya. Nanti kita akan mulai jam 9 malam. Thank you Ci sudah meluangkan waktunya. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu Ci. Thank you. Bye. Terima kasih. Thank you.